satu nama dan dia menyelipkan dalam doanya, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah demi kebenaran Muhammad, terima doaku ya Allah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya bukan ampunanmu wa tarhamna dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan? Wahai Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Walam akhluqhu, dan saya belum menciptakan Muhammad. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku melihat di tiap-tiap rasul, aku melihat di dinding-dinding surgamu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ada namamu, di situ ada nama Muhammad. Dan di situ saya mengambil kesimpulan tidak mungkin nama ini berdekatan dengan namamu kalau bukan makhluk spesial, kalau bukan makhluk yang mulia. Maka Allah mengatakan, sadaqta wahai Adam, benar wahai Adam, berdoalah dengan semua kebenaran Nabi Muhammad, insyaallah aku akan kabulkan doa. Tadi kita berdoa itu semua yang berselawat itu mengundang turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak selamanya apa yang kita inginkan di dunia ini Allah berikan. Terkadang sesuatu yang kita inginkan justru itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah minta sakit, kita tidak pernah meminta seperti saudara kita di beberapa titik kena musibah kebakaran. Mereka tidak pernah meminta semua itu. Namun terkadang apa yang kita tidak inginkan itu menimpa kita. Maka ada 5 resep, ada 5 kuncinya untuk menerima kehendak Allah. Ya, untuk kita bisa berlapang dada menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu yang pertama? Ketahuilah, ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Dan tidak ada yang menimpa kita sesuatu apapun kecuali itu sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah kana wa illam yasha apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak mungkin menimpa kita. Jadi saya ulangi, supaya kita tidak gampang stres, ya, supaya kita tetap berbaik sangka kepada Allah, ketahuilah semua yang terjadi yang menimpa kita itu illa bi'idznillah, sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sakit di sini, tiba-tiba usaha kita tidak berjalan lancar lagi, tiba-tiba ada halangan, buru-buru mau pengajian, tiba-tiba misalnya naik kendaraan, tiba-tiba kempes motornya. Ya, semua itu illa bi'idznillah, sudah tertulis di dalam mahfuz, sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa saja menimpa kita. Terkadang ada orang di saat ditimpa musibah dia mengatakan seandainya, jangan kita berandai-andai. Ya, laukan, kata Nabi, siapa yang ditimpa oleh Allah musibah dan dia mengatakan seandainya, kata Allah, maka sungguh dia telah, kata Nabi, sungguh dia telah membuka salah satu pintu setan dalam hatinya. Maksudnya apa? Dia tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya ada orang ditimpa yang namanya musibah kematian, misalnya keluarganya, biasa mengatakan seperti ini, seandainya bukan ke rumah sakit itu dibawa, mungkin masih hidup. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu, kata Nabi. Seandainya, ya, seandainya cepat dibawa, mungkin tidak seperti itu. Jangan. Ma'asawil musibah illa bi'idznillah. Tidak ada yang menimpa kita itu kecuali sudah tertulis di lauhul mahfuz. Kalau terjadi disebut dengan qadar Allah, qadar Allah ketetapan Allah. Qadar yang tertulis belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu disebut dengan qadar. Biasa ada itu di WA kita, qadar Allah, tidak masuk sekolah, tiba-tiba anak saya sakit, qadar Allah, takdir Allah. Dulu kan itu pengertian kita qadar dan qadar beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Padahal qadar itu ketentuan Allah dan tertulis di lauhul mahfuz belum terjadi. Kalau telah terjadi disebut dengan qadar Allah. Seperti sekarang ini kan anak sekolah itu
Beda dulu kita tuh mengirim surat, orang tuanya lagi yang bawa ke sekolah kalau sakit ke anaknya. Sekarang lewat WA Mami, mohon izin dulu kepada Allah. Yang lebih parah lagi tidak sakit di anaknya, lebih lagi dulunya. Berlucu tidak jelas alasannya. Bila mohon maaf Pak Guru, anak saya tidak masuk hari ini karena sesuatu dan lain hal. Karena sesuatu dan lain hal. Keperluan keluarga itu. Kalau hari Sabtu ya masih sekolah, hari Sabtu SD. Nah kadang sesuatu dan lain hal katanya. Ya, jadi kadang Allah kalau terjadi. Yang kedua, untuk menguatkan hati kita di saat kita ditimpa sesuatu yang kita tidak inginkan, apa itu? Yakinkan dalam hati kita apa itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah akan diberikan petunjuk. Maksudnya apa? Yakinlah ujung-ujungnya pasti itu kebaikan. Namun kita terlalu sempit pikiran, kita tidak mengetahui apa yang rencana Allah di balik apa yang menimpa kita. Terkadang ada orang oleh Allah, kenapa saya ditimpa seperti ini? Kenapa saya lagi Allah? Padahal ada rencana Allah yang lain yang lebih baik. Namun kita tidak mengetahuinya. Contoh kecil misalnya, itu kan pernah yang terjadi kebakaran pagi di Pasar Ciduk. Dari kalau saya tahu 3-4 tahun lalu itu, saya Pasar Ciduk. Ya, alhamdulillah, tidak jadi di menyeberang api itu pas berkat doa dari kita semua, doa dari guru-guru kami, orang tua kami. Pas mau api itu menyeberang ke rumah, tidak jadi itu. Langsung dipadam api itu juga karena Allah gerakkan pemadam dengan cepatnya. Dan boleh juga amalan-amalan yang kita baca, zikir pagi dan petang. Pernah terjadi bersama sahabat kalau tidak salah ya. Ada sahabat yang berangkat salat subuh. Nah, pada waktu berangkat salat subuh disampaikan terjadi kebakaran di dekat rumahmu. Nah, dia mengatakan insya Allah selamatkan saya dari musibah kebakaran tersebut. Setelah itu orang berteriak, tidak, rumahmu sudah kena, pasti tidak kena kebakaran. Ada yang mengatakan tidak, insya Allah. Kenapa? Karena dia yakin. Dalam riwayat mengatakan siapa membaca sebelum meninggalkan rumahnya kalimat zikir ini yang biasa kita baca dalam pagi, zikir pagi dan petang, apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa kita baca sebelum meninggalkan rumah kita, insya Allah Allah melindungi rumah kita dari musibah kebakaran, dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ternyata itu amalannya. Kenapa dia yakin sekali? Dia awalkan itu setiap sebelum meninggalkan rumahnya, dia berdoa dulu. Kalau zamannya kan na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia berlindung kepada Allah bikalimatillahi tammati, dengan kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ya. Jadi a'udzu, coba semua a'udzu bikalimatillahi. Ini kalau ditulis atamati bi syarri ma khalaq. A'udzu kita sambung bikalimatillahi tammati bi syarri ma khalaq. Kalau kita mau doakan satu keluarga dijamankan na'udzu bikalimatillahi tammati bi syarri ma khalaq. Ya, kalau ibu-ibu yang sedang mengamalkan zikir pagi dan petang, ada itu di waktu sore 3 kali itu. A'udzu bikalimatillahi tammati bi syarri ma khalaq. Nah, ini doa yang diamalkan sehingga sahabat itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia pulang, dia lihat ternyata betul rumahnya tidak kena api, tidak terbakar rumahnya. Jadi saya ulangi, ujung-ujungnya itu apa yang menimpa kita itu kebaikan sebenarnya. Namun kita tidak mengerti, selalu berbaik berusaha kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Satu contoh misalnya kami, itu dekat rumah saya yang kena kebakaran 4 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah, sebelum corona, sebelum covid. Jadi saya ulangi supaya kita fokus dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati, itu matnya mat lazim musakkal kalau tidak salah itu.
sama waladhdallin, wujudnya huruf bertasdid bi kalimatillahi tammati, bi kalimatillahi tammati. Jangan buka langsung tammati, tammati, panjang dulu wujudnya huruf bertasdid. Tammati. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dari kejahatan makhluk. Apakah makhluk Allah? Ya. Ya, jadi saya ulangi. Keyakinan yang kedua atas yang menimpa kita, yakinilah ujung-ujungnya itu pasti kebaikan. Namun kita terkadang tidak mengetahui hal itu. Contoh, itu di samping rumah saya 14 rumah kebakaran. Waktu terjadi 4 tahun yang lalu, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah menjadi rumah besar semua. Iya, besar semua rumahnya. Rumah ya, besar semua rumahnya itu punya di samping kiri rumah saya. Rumah besar semua, rumah batu semua. Ternyata Allah punya rencana lain. Coba pikir. Nah, boleh jadi pada waktu timpa musibah dia tidak berpikir bahwa Allah punya rencana lain, mengganti rumahnya lebih baik lagi. Rumah batu semua rumahnya. Nah, padahal dulu seperti rumahnya mertua saya sangat standar, jadi bawah batu di atas kayu. Sekarang atas bawah batu semua rumah batu. Nah, itu rencana Allah. Dan terkadang pikiran kita sempit, selalu berkeluh kesah. Padahal di situ ada hikmah. Kenapa orang berkeluh kesah? Karena pikirannya seperti anak-anak. Anak-anak yang dilarang makan gula-gula di malam hari. Nabi bilang sekian nama melarang makan gula-gula. Padahal itu enak gula-gula manis. Padahal pikiran anak itu sempit. Bukan itu tujuannya kenapa dilarang makan gula-gula. Karena kalau makan gula-gula di malam hari bisa sakit gigi. Sakit gigi, ya yang pusing lagi orang tua. Apalagi kalau anak sakit gigi pusing, kemudian apa? Kalau anak sakit gigi. Nah, orang besar lagi pusing kalau sakit gigi. Karena itu sakit gigi pas sakit yang penyakit yang dilema. Kenapa sakit gigi itu sakit sekali dan tidak ada penyembuhnya itu sakit gigi. Jadi jangan terus dijenguk kalau sakit gigi jadi. Tapi dari kalau sakit gigi tidak bisa dinasehati. Kalau nasehati tidak marah-marah. Dan tidak ada penyembuhnya itu sakit gigi. Tidak masuk. Jadi saya ulangi. Ya, pikiran kita di saat kita ditimpa sesuatu yang kita tidak inginkan seperti pikirannya anak-anak. Ya, padahal Allah punya rencana lain yang lebih baik. Sama sudah pernah dengan kisahnya ini. Seorang raja yang hobinya selalu berburu di hutan. Suatu waktu sang raja pergi berburu di hutan, ikut pengawalnya, anak buahnya, tabibnya dengan penasehatnya. Di suatu waktu sang raja ini masuk di hutan, kena duri yang beracun jari tangannya. Ketika kena duri beracun jari tangannya, tanya ke tabibnya, "Tabib, bagaimana ini?" Kata tabibnya, "Bahaya tuan raja. Racunnya ini sudah mau menyebar ke jari yang lain, harus diamputasi, harus dipotong." Nabi bilang itu raja yang mati ini. Dipotong ini jari tangan ini. Ditanya ke penasehatnya, "Wahai penasehat, bagaimana menurutmu?" Penasihatnya belum selesai bicaranya baru mengatakan, "Wahai tuan raja, bersyukurlah." Belum selesai itu katanya penasihat. Maksudnya bersyukur itu kata penasihat, bersyukur karena untuk satu jari ini terpotong, ya harus dipotong, diamputasi. Tapi ini raja tidak terima. "Kamu itu tak jari saya mau dipotong, kamu mengatakan saya harus bersyukur." Marah saat raja. Pulang di istananya, dipenjarakan ini penasihat. Begitu dipenjarakan penasihat, kasihan. Penasihat itu menerima karena di penjara dianggap nasihat itu tidak berguna. Di kemudian hari sang raja pergi lagi berburu sang raja ini tidak ikut penasihatnya, ikut dengan tabibnya, dengan anak buahnya, pengawalnya. Sampai di suatu hutan dia salah masuk hutan, dan dia masuk itu hutan yang ditempati komunitas kanibal. Kanibal itu pemakan manusia. Akhirnya terkepung di sang raja beserta anak buahnya, tabibnya, pengawalnya. Tidak bisa berbuat apa-apa karena lebih banyak kanibal. Akhirnya tertangkap itu raja dengan pasukannya dengan rombongannya. Di malam hari lapar ini bosnya kanibal. Nabi bilang, "Wahai anak buahku, itu tadi manusia yang ditangkap, bunuh nih. Kenapa? Karena lapar begini, mau makan." Tapi Nabi bilang bosnya kanibal,
satu syaratnya, saya tidak mau makan orang salah-salah. Periksa baik-baik dulu sebelum kau bunuh, sebelum kau masak periksa baik-baik dulu. Kenapa? Kalau orang salah-salah saya tidak mau makan. Ya, sama aja kita tidak mau itu makan. Tidak mau itu beli sapi yang pincang. Ya, ini diperiksa satu persatu, ini sempurna dibunuh, dimasak, sampai kepada sang raja. Ternyata sang raja diperiksa putih tangannya. Nah, lapor dengan punya kanibal ke bos. Ada satu orang ini puntung tak jari tangannya. Nah, bilang bosnya kanibal bebas kami. Saya tidak mau makan orang salah-salah. Dibebas kami. Sampai di istananya dia senang sekali. Nah, suruh bebaskan itu penasihatnya. Buka itu sel, dibuka selnya. Disampaikan kepada sang raja, mengatakan kepada penasihatnya, wahai penasihatku, ternyata betul nasihatmu, saya harus bersyukur. Kenapa Tuan Raja? Baru saja ini kita tertangkap oleh kanibal, dan semua yang ikut tadi mati semua nih. Dimasak nih, dimakan oleh kanibal. Saya mau yang selamat. Kenapa bisa Tuan Raja? Untungnya ini jari kananku terpotong nih. Untungnya ini salah-salahnya. Seandainya sempurna ini, jariku pasti mati tumpah. Nah, bilang penasihat Tuan Raja, saya lebih bersyukur daripada kita. Kenapa? Untungnya di penjara. Seandainya tidak di penjara kan, saya juga ikut berburu. Seandainya saya tidak di penjara, pasti mati kan juga. Nah, coba lihat. Inilah hikmah semua di balik apa yang menimpa kita. Ibu mungkin pernah mendengarkan Profesor Lehamka. Itu kan di penjara oleh Bung Karno. Di dalam sel dia menyelesaikan kitab tafsir Al-Azhar. Begitu meninggal Bung Karno, dia yang tampil sebagai imam, mengimami sholatnya itu Bung Karno. Iya. Ditanya, Buya, kenapa Buya mau mengimami itu Bung Karno? Bukan Bung Karno yang menjarakan Buya. Apa mengatakan saya bersyukur, untungnya saya dipenjarakan. Karena saya dipenjarakan, saya banyak waktu untuk menyelesaikan kitab tafsir Al-Azhar yang diselesaikan ditulis dalam penjara. Ini semua hikmah yang ditarik dari musibah yang menimpa kita. Jadi jangan terlalu cepat stres. Dikudu kenapa begini ke lagi, ujung-ujungnya itu kebaikan. Kalau kita tidak tahu hikmahnya untuk bersama serta di sini. Ya. Jadi saya ulangi. Jadi dua. Jadi ujung-ujungnya kebaikan nih. Ujung-ujungnya itu kebaikan. Namun pikiran kita terlalu sempit, tidak mengetahui hikmah di balik semua ini. Biasakan begini juga yang mengatakan, Ustaz, saya selalu berdoa, tapi kenapa belum juga dikabulkan doaku? Atau boleh jadi ada di antara kita waktu muda doanya itu cita-citanya lain yang terjadi dengan apa yang dirasakan sekarang ini. Kata Ali kan mengatakan, kalau saya berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah, aku senang. Dan di saat saya berdoa, kata Ali, dan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, saya lebih senang lagi. Ditanya Ali, kenapa bisa begitu? Apa kata Ali? Yang pertama itu mauku, dan yang kedua itu keinginannya Allah. Dan saya yakin, kata Ali, keinginan Allah itu jauh lebih baik dari apa yang saya inginkan. Coba lihat, Ali itu menguatkan dirinya. Di saat dia berdoa baru dikabulkan doanya dan dikabulkan oleh Allah, dia mengatakan, pasti rencana Allah jauh lebih baik dari apa yang saya inginkan. Iya. Ayat ketiga, untuk menguatkan hati kita dengan apa yang menimpa kita, ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kita di luar dari batas kemampuan kita. Pasti kita bisa lewati. Ibu, kalau ada ujian, ujiannya sebenarnya itu bukan mampu atau tidak mampu, pasti kita bisa mampu lewati ujian tersebut. Ujiannya sebenarnya itu maukah kita menerima ketetapan Allah, sehingga kita menyadari kelemahan diri kita, sehingga kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, krisis air pasti kita bisa lewati. Ujiannya bukan mampu tidak mampu, pasti kita bisa lewati. Ujiannya mau tidak mau, kita menyadari kelemahan diri kita, sehingga kita berdoa bermunajat kepada Allah untuk mengakui kelemahan kita. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan, ada keadaan suatu hamba, Allah sangat cinta sekali hamba itu. Bukan di saat hamba itu sholat, bukan di saat hamba itu berpuasa, bukan. Ternyata keadaan di mana Allah sangat cinta kepada hambanya, di saat sang hamba menyadari kelemahan dirinya, lantas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan itu Allah sangat cinta kepada kita. Iya. Jadi pasti kita bisa lewati.
Ujiannya bukan mampu tidak mampu, pasti mampu. Tapi ujiannya maukah kita menyadari kelemahan kita, menerima ketetapan Allah, lantas kita berdoa kepada Allah. Ayat 4 tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Ani Ketua. Kenapa? Untuk menguatkan diri kita, yakinkan dalam hati kita bahwa apa yang menimpa kita itu sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, ataukah Allah ingin menghapus dosa dan kesalahan kita? Nah, seperti ini, krisis air bersih. Allah suruh kita bersabar. Kenapa disuruh kita bersabar? Karena boleh jadi Allah mau angkat derajat kita di akhirat. Dan derajat itu tidak bisa didapatkan dengan ibadah sholat saja yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Karena untuk mendapatkan derajat itu mesti dengan pahala yang banyak. Ternyata pahala itu hanya bisa didapatkan dengan bersabar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala sabar itu tidak terhitung. Tidak terhitung, Ibu. Jadi saya ulangi, Allah ingin mengangkat derajat kita, tetapi amal kita pas-pasan. Maka untuk mendapatkan derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah berikan kita ujian. Untuk apa? Untuk sabar kita. Kenapa? Karena dengan sabar itu Allah angkat derajat kita. Ya, saya katakan juga tadi, boleh jadi apa yang kita tidak inginkan itu menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Contoh, orang yang sakit itu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Iya, orang yang sakit. Bahkan Imam Ghazali Hujjatul Islam mengatakan, seandainya bisa diminta, mintalah itu sakit, kata Imam Ghazali. Seandainya bisa diminta, tapi tidak bisa diminta sakit. Kenapa? Karena penyakit itu penggugur dosa dan kesalahan. Penyakit itu penggugur dosa dan kesalahan. Ya, jadi itu yang keempat. Apa yang menimpa kita, Allah mau angkat derajat kita, sehingga disuruh bersabar. Apa yang menimpa kita, Allah mau menjadikan penggugur atas dosa dan kesalahan kita, sehingga diberikan penyakit seperti itu. Jadi terus berkeluh kesah, di balik semua itu Allah punya rencana lain untuk mengangkat derajat kita. Hal sabar itu yang tidak ada batasnya. Sabar bukan berarti berdiam diri nih, berusaha untuk keluar. Jadi sabar itu maknanya sabar yang pertama, menerima kadar Allah, ketetapan Allah, dan berusaha keluar dari apa yang menimpa kita, itu namanya sabar. Kalau ada orang yang sakit disuruh pergi ke dokter, jangan pergi dokter, di sini mas sabar. Itu bukan sabar namanya. Bukan sabar namanya itu. Sabar itu menerima ketetapan Allah dan berusaha untuk keluar dari apa yang menimpa kita. Ya. Yang terakhir, yang kelima, yakinilah bahwa akan datang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Akan datang pertolongan Allah. Tidak selamanya itu seperti ini, tidak selamanya. Nah, seperti ini akan datang pertolongan Allah. Sudah mulai hujan walaupun tidak merata hujan tersebut, itu pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah semua. Ya, tapi ada tuh orang begitu turun hujan bergunung di sini. Seperti daerah mana itu? Harus satu kali hujan banjir nih. Daerah Antan. Iya. Jadi memang dalam Al-Quran dikatakan "Wanazzilu minas sama'i ma'an mubarakah." Itu artinya sebenarnya berkah. Karena bisa banjir akibat ulah manusia sebenarnya. Iya. Saluran air ditutupi, tidak ada orang yang mau berikan itu untuk saluran air dan sebagainya. Ditutupi semua. Ya, dibangun bangunan yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya air hujan itu tidak membawa, malah petaka. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan air hujan itu, air dari langit itu berkah sebenarnya. Sehingga orang-orang tua dulu itu berhujan pertama itu nak ada mantong itu langsung dari langit. Boleh jadikan obat. Langsung dari langit, bukan dari atap. Hujan yang pertama dari atap itu membersih, membersih debu-debu semua, langsung dari langit. Jadi yakin dan percaya itu apa yang menimpa kita, sesuatu yang kita tidak inginkan, tanam kalimat keyakinan dalam hati kita, supaya kita tidak suuzon kepada Allah, supaya kita tidak gampang stres. Apa yang pertama? Ketahuilah apa yang menimpa kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ketahuilah bahwa apa yang menimpa kita wujudnya itu kebaikan. Yang ketiga,
Ketahuilah bahwa apa yang menimpa kita semuanya pasti kita bisa lewati. Ujiannya bukan mampu tidak mampu, mau atau tidak mau kita menerima kata Allah tersebut. Itu firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Kenapa sabar dahulukan? Kenapa tidak langsung wasta'inu bis-shalah? Mohonlah pertolongan dengan salat. Maknanya kenapa sabar dahulukan? Karena apa yang menimpa kita itu sudah terjadi. Mau tidak mau tidak mungkin bisa berubah. Nasi sudah jadi gugur. Jadi harus diterima dulu. Wasta'inu bis-sabri, mohonlah pertolongan dengan sabar. Terima dulu itu ketetapan Allah. Barulah berdoa memohon pertolongan. Dan yang keempat, ketahui dari balik apa yang kita tidak inginkan itu, Allah ingin angkat derajat kita sebenarnya. Pahala apa? Pahala kesabaran, kita bisa. Allah ingin menurunkan dosa dan kesalahan kita. Dan yang kelima yang kita percaya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tausiah ini, mari kita bersedekah doa buat saudara kita ada Palestina. Mudah-mudahan Allah mengangkat penderitaan saudara-saudara kita. Ya, mengapa? Karena di sana ada Masjid Aqsa, masjid yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasul untuk dikunjungi. Ya, yang pertama kan Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjidil Nabawi. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Satu kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah sama dengan 1.000 kali sholat di sini. Kalau di Masjid Aqsa 500 kali. Siapa yang sholat di Masjid Aqsa sama dengan sholat 500 kali di Masjid Nabawi, itu bersama. Iya, itu masjidnya sana dianjurkan, masjid yang ketiga dianjurkan. Dan di situ juga ada kota para nabi. Kota para nabi. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan saudara kita. Tentunya kita khawatir dihisab di saat Allah menghisab kita. Kita khawatir dengan pertanyaan Allah, apa yang telah Engkau lakukan buat saudara-saudaramu? Biar didoakan juga, tidak didoakan. Kalau misalnya tidak mungkin nih, ya boleh juga yang diberi oleh Allah diberi rezeki. Ada beredar itu ibu dari Basnas dia mau bersedekah untuk saudaranya, misalnya termasuk saudara semuanya masyarakat yang di doa saya, yang bisa bersedekah dikirimkan bantuannya untuk saudara kita. Mari kita mendoakan saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyyah li jami'il muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Filistin. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بجميع الأسماء والصفات والذات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله اللهم يا سلام سلمنا في الدين والدنيا والآخرة. يا سلام سلمنا يا رب سلم إخوان المسلمين في كل مكان. سلم إخوان المسلمين والمسلمات في فلسطين يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا رب. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت إيمانهم يا رب وأنزل السكينة في قلوبهم يا رب. اللهم يا الله يا رب berdoa ini ya Allah ya Rabb, dan mendoakan saudara kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, angkat penderitaan mereka ya Allah. Ya Allah, terima mereka yang tumbuh di jalan-Mu sebagai syuhada. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Berikan kekuatan buat saudara-saudara kami yang ada di sana ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, turunkan malaikat Azab dari langit ya Allah ya Rabb. Berikan kemenangan buat saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk Masjid Aqsa ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan penjelasan kami dengan kelak nanti. Di saat Engkau bertanya kepada kami apa yang telah kami lakukan untuk saudara kami di Palestina. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kemenangan dan saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kekuatan iman ya Allah ya Rabb.
Ya Allah ya Allah, gerakkan hatinya ya Allah. Para pemimpin-pemimpin negeri ya Allah ya Allah, dimanapun berada. Para pemimpin-pemimpin negara ya Allah ya Allah, untuk peduli kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, saya mohon kepada ya Allah, lindungi saudara kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan terus saudara kami yang ada di Palestina yang ada di Gaza ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, di tempat ini pula saya mohon kepada ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kecil lebih-lebih dari dosa besar. Dosa yang kami lakukan secara terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Dosa yang kami lakukan secara terpaksa, sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang masih kami ingat maupun dosa yang telah kami lupa ya Allah. Ya Allah ya Allah, jika apa yang menimpa kami ya Allah, fenomena ilmu ini ya Allah terlalu yang berkepanjangan disebabkan karena dosa-dosa hamba. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Allah. Ya Allah, ampuni jika selama ini masih lebih banyak keluh kesah kami daripada syukur kami. Ampuni ya Allah jika selama ini masih lebih banyak marah kami daripada sabar kami. Ya Allah ya Allah, ampuni jika selama ini lebih banyak dosa yang kami lakukan dibanding ketaatan kepada-Mu. Ya Allah ya Allah, ampuni ya Allah jika kami bisa menjadi anak yang berbakti buat kedua orang tua kami. Bimbing kami ya Allah untuk bisa menjadi anak yang soleh-soleh, anak yang bisa membahagiakan orang tua kami, bukan di saat Tuhan hanya di saat mereka masih hidup, maupun di saat mereka telah tiada ya Allah ya Allah. Bimbing kami ya Allah, ampuni pula ya Allah jika kami bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami. Jangan biarkan mereka menuntut kami akhirat kelak nanti di hadapan-Mu dan di hadapan Rasul-Mu. Ya Allah ya Allah, bimbing kami untuk bisa mengantarkan anak-anak kami bukan hanya bahagia selamat di dunia, lebih-lebih lagi bahagia selamat di akhirat kelak nanti. Ampuni pula ya Allah jika kami belum bisa menjadi pasangan hidup yang baik buat pasangan hidup kami masing-masing. Bimbing kami ya Allah untuk mengantarkan keluarga kami. Bimbing kami ya Allah untuk bisa mengantarkan keluarga kami bahagia selamat di dunia, lebih-lebih lagi bahagia dan selamat di akhirat kelak nanti. Kumpulkan kami di akhirat kelak nanti dalam surga-Mu ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, bimbing kami untuk pandai mensyukuri nikmat-Mu. Nabi bukan hanya pandai bersyukur atas nikmat-Mu, namun juga pandai bersabar atas segala cobaan-Mu. Ya Allah, bimbing kami untuk ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan. Namun bukan hanya ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, namun juga istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, sampai akhir hayat kami di husnul khatimah. Ya Allah ya Allah, tiada kami yang hadir dalam majelis ini ya Allah memiliki penyakit lahir dan batin yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Melainkan Engkau angkat penyakit kami ya Allah dengan berkah majelis yang mulia ini. Ya Allah, tiada kami yang hadir dalam majelis ini ya Allah memiliki hajat dan kebutuhan ya Allah. Melainkan Engkau kabulkan hajat kami sebelum meninggalkan majelis yang mulia ini. Ya Allah ya Allah, tiada kami yang hadir dalam majelis ini memiliki yang namanya permasalahan hidup ya Allah. Melainkan Engkau memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi sebelum meninggalkan majelis yang mulia ini. Ya Allah, tiada kami yang hadir dalam majelis ini mengkabuli dengan kesempitan rezeki. Melainkan Engkau lapangkan rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami dalam ketaatan kepada-Mu. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami adalah soleh-solehah, senantiasa mengalir doa kepada kami saat kami bahagia dan nantinya. Allahumma ya Allah ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami di majelis ini ya Allah. Kumpulkan kami senantiasa dalam kebaikan. Kumpulkan kami dalam cinta-Mu. Kumpulkan kami ya Allah di dua tanah haram-Mu ke Madinah. Kumpulkan kami di Rawdatul Riyadhil Jannah taman-taman surga-Mu antara mimbarnya Rasul dan makam Rasul-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat kelak nanti dalam surga-Mu. Ya Allah ya Allah, saya mohon kepada-Mu ya Allah. Engkau Maha mengetahui hajat-hajat kami, kabulkan doa kami dengan memohon kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Demi cinta kami kepada Rasulullah Muhammad SAW, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sudahlah kiranya Engkau hadir dalam jiwa kami. Ya Rasulullah, sudah kiranya Engkau hadir dalam mimpi-mimpi kami. Ya Rasulullah, sudah kiranya Engkau memberikan syafaat kepada kami. Walaupun kami dari anak kami sejauh dari apa yang Engkau contohkan. Kami percaya Rasulullah, kami rindu kepada-Mu ya Rasul. Kami cinta kepada-Mu ya Rasulullah. Allahumma rasulna wa sirna
Rezekikan kami ya Allah, rezekikan kami buat pulang-pulang untuk bisa bersiarah hidup dan arah Makkah Madinah, bersalawat salam langsung di depan makam Rasul di Masjid Nabawi di Madinah. Hadirkan kami untuk bisa berkumpul di depan Ka'bah Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qulul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, salah khilaf dari pribadi saya. Akhirul kalam wallahul hadi ila siratal mustaqim. Allahumma fi lana wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah dan sampaikan Ustaz. Mudah-mudahan sampai ke hati kita membawa pesan bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat kita menambah kita menambah keinginan kita. Amin. Terima kasih atas banyak yang kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita memperbaiki. Mari kita